Ya, baik saudara, di sini saya ingin memberikan tanggapan singkat terhadap euforia daripada masyarakat 1-2 hari terakhir ini berkenaan dengan vonis hakim terhadap Richard Eliezer yang hanya 1,5 tahun, dan itu kelihatannya memenuhi keinginan masyarakat luas. Dan banyak orang bertepuk tangan euforia atas keputusan itu dan bahkan menyanjung-nyanjung Richard Eliezer sebagai seorang pahlawan. Tetapi ketika saya kemarin menonton atau menyimak tayangan daripada Alifur Rahman dari kanal YouTube SeaWorld, saya jadi sadar saudara bahwa Richard Eliezer ini sebetulnya bukan seorang pahlawan, ya. Dan ketika ada vonis hakim, saya menonton live-nya sekitar 2 hari lalu saudara, vonis hakim terhadap Richard Eliezer, saya tidak ikut bertepuk tangan, ya. Saya tidak euforia, ya. Tetapi ketika saya mendengarkan tayangan daripada Alifur Rahman, saya jadi tersadar, ya, bahwa sebetulnya ada yang salah jika masyarakat ini euforianya berlebihan, memuja-muja Richard Eliezer seolah-olah dia adalah pahlawan, ya. Bahkan menurut Alifur Rahman itu ada yang sampai menulis di postingan Facebook bahwa Richard Eliezer ini cocok untuk jadi kepala daerah di tempat asalnya, ya. Pokoknya ada banyak sanjungan puja-puji terhadap Richard Eliezer. Dan Alifur Rahman mengingatkan bahwa euforia puja-puji yang berlebihan itu salah, ya. Karena kita harus tetap ingat bahwa Richard Eliezer ini adalah seorang pembunuh. Dia yang menembak Yosua. Dia adalah seorang pembunuh, saudara. Dan saya sepakat dengan poin-poin daripada Alifur Rahman di sini. Khusus bagi orang Kristen, saudara. Apalagi Richard Eliezer juga ini adalah seorang Kristen, ya. Khusus bagi orang Kristen, mari kita menempatkan satu kasus itu pada tempat konteks yang tepat, saudara. Jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan euforia, jangan berlebihan memuja-muji dan lain sebagainya. Ya, karena biar bagaimanapun Richard Eliezer ini bagi saya bukan pahlawan, ya. Kenapa bukan pahlawan? Karena dia adalah seorang pembunuh dan memang mempunyai jasa yang besar sekali. Karena kalau tidak ada Richard Eliezer yang berani untuk bekerja sama dan membongkar kasus ini sesungguhnya, maka kasus ini gelap. Ya, kasus ini gelap dan tidak ada keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua. Dan kita harus akui jasa daripada Richard Eliezer di sini besar, ya, dan signifikan, sangat-sangat berdampak. Kita perlu untuk mengapresiasi jasanya di dalam hal ini. Tetapi tetap dia bukanlah seorang pahlawan. Karena apa? Seorang pahlawan sesungguhnya berani menolak perintah atasan yang salah. Dan berani bahkan meresikokan nyawanya untuk membela temannya. Itu pahlawan. Pahlawan itu berani mati untuk membela kebenaran. Berani mati untuk orang-orang lain. Untuk hidup orang lain. Nah, itu baru namanya pahlawan. Dan Richard Eliezer tidak melakukan itu. Ya, atasannya memerintahkan untuk menembak, dia menembak, walaupun katanya terpaksa. Ya, kalau dia seorang pahlawan harusnya menolak itu, ya. Dan jikalau nyawa Richard Eliezer sendiri taruhannya, ya apa boleh buat. Itu namanya jiwa kepahlawanan, saudara. Nah, kalaupun dia menolak sebetulnya ada bukti kok bahwa ada seorang polisi yang lain yang namanya Ricky Rizal, ya, bisa menolak. Dan dia tidak ditembak mati oleh Ferdy Sambo. Seharusnya Richard Eliezer pun bisa menolak, ya, tanpa harus ditembak mati oleh Ferdy Sambo, saudara. Tetapi faktanya Richard Eliezer tidak menolak dan dia menembak Brigadir Yosua, saudara. Sehingga dalam konteks ini dia bukan pahlawan. Saya sepakat dengan Alifur Rahman dalam hal ini. Maka mari kita, khusus orang Kristen, jangan terlalu berlebihan euforia, jangan terlalu berlebihan tepuk tangan lalu menyanjung-nyanjung, ya, lalu mengangan-angankan bahwa Richard Eliezer ini akan jadi pemimpin, Richard Eliezer ini cocok jadi bupati atau kepala daerah atau gubernur atau bahkan presiden, begitu, ya. Oh, itu terlalu jauh, saudara. Dia bukan seorang pahlawan. Dia tetaplah seorang pembunuh, tetapi seorang pembunuh yang berjasa membongkar kasus pembunuhan di mana dia
terlibat juga di dalamnya. Dia berjasa sebagai justice collaborator. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi dia bukan pahlawan. Nah, khusus bagi orang-orang Kristen, berangkat dari kasus ini, ya, berangkat dari euforia yang berlebihan ini, saudara, saya ingin mengatakan, Anda sebagai orang-orang Kristen, ya, ketika Anda melihat seorang penginjil berjuang untuk memberitakan Injil, bahkan nyawa adalah taruhannya, Anda tidak tepuk tangan, Anda tidak dukung dia. Ketika seorang penginjil berdiri berkhotbah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat demi keselamatan orang-orang berdosa, Anda tidak tepuk tangan, Anda tidak sanjung-sanjung dia, saudara. Itu ada banyak sekali yang pergi ke tempat-tempat sulit, di tempat-tempat yang bermusuhan, yang dimana mereka merisikokan nyawa mereka ketika memberitakan Injil. Anda tidak tepuk tangan. Ketika Anda melihat seorang apologet Kristen berdiri membela iman Kristen, mempertahankan kemurnian daripada iman Kristen, Anda tidak tepuk tangan. Anda bahkan memaki-maki. Dan saya sendiri yang berdiri untuk membela iman Kristen yang sejati, Anda maki-maki. Anda hina-hina, Anda ejek-ejek. Tapi yang saudara puja-puji siapa? Yang sikira beraba itu. Yang suka bernubuat palsu itu. Pendeta kaya raya, pakai mobil mentereng, jas mentereng, ya, jam tangan mewah, harga ratusan juta, miliaran. Itu yang saudara puja-puji, yang saudara dewa-dewakan. Nah, inilah puja-puji euforia yang salah sama sekali. Ya, ini mirip orang yang euforia puja-puji, sanjung-sanjung Richard Eliezer. Memang berjasa, tapi bukan pahlawan. Biarlah jadi orang Kristen yang bijaksana. Ya, biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, memuji yang patut dipuji, menyanjung yang patut disanjung, mendukung yang patut didukung, ya. Dan bersukacita untuk hal-hal yang memang kita patut bersukacita. Dan biarlah dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan Yesus dipermuliakan, namanya dipermuliakan. Ini tanggapan singkat saya. Tuhan memberkati kita sekalian.